saya sudah bilang berapa kali, jangan pernah kalian mengancam orang yang sudah berkali-kali mati. Saya ini 13 kali keluar masuk penjara. Berbagai cara pembunuhan kepada saya ini udah dicoba berkali-kali. Terus saya mau diancam pakai puluhan orang, pakai ngomong kami tidak mau Habib Bahar hadir. Saudara-saudara, saya Bahar bin Smith, saya fighter. Jiwa saya jiwa pejuang. Saya tidak peduli seberapa besar ancaman hukuman, tetap saya akan tegak berdiri untuk melawan. Jadi jangan pernah ancam-ancam saya. Kenapa? Sebab saya kalau ceramah keluar dari rumah, saya anggap diri saya sudah mati. Pulang hidup atau mati itu resiko bagi saya. Jadi jangan ya, salah orang kalian kalau mengancam saya. Jangan ancam-ancam dengan cara begitu ya. Jadi itu saudara-saudara, makanya saya minta doa kepada semua yang hadir agar Allah berikan saya kesehatan. Andaikan nggak ada yang nolak, ya saya nggak bisa hadir malam hari ini. Jadi kalian harus berterima kasih kepada yang nolak kemarin itu. Harus berterima kasih sebab mereka saya hadir. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Dialah Allah yang maha ada. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Dialah Allah yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha berkuasa. Yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah yang maha tahu. Yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha berilmu. Yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha melihat. Yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi, buta terhadap warna-warna dan bentuk-bentuk yang tidak tampak. Dialah Allah yang maha mendengar. Yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dan dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah mengumpulkan kita di ini majelis menjadi hamba-hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, menjadi tempat turunnya berkat, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya inayah. Saudara-saudara, jangan kalian pandang sebelah mata majlis-majlis ilmu, majlis-majlis salawat seperti pada malam hari ini. Hadirin sekalian, karpet yang engkau duduki, terpal yang kalian duduki, demi Allah, bagi saya terpal yang kalian duduki lebih mulia daripada kursi yang diduduki oleh presiden, raja ataupun sultan. Sebab kenapa? Sebab kenapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata apa? Apa kata beliau? Inna Allah lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali beliau berkata, "Laisa syai'un 'azza min al-'ilm." Tidak ada sesuatu apapun yang lebih tinggi daripada
ilmu. Nah, engkau duduk pada malam hari ini di majelis ini menuntut ilmunya Allah. Di majelis-majelis seperti ini engkau bisa tahu mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Engkau bisa tahu Islam, engkau tahu iman, engkau kenal Allah, engkau kenal Rasulullah, engkau tahu bagaimana pengorbanan Rasulullah, engkau bisa tahu bagaimana kecintaan Rasulullah kepada engkau. Engkau dekat dengan orang soleh, dekat dengan para ulama. Di majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis yang mendekatkan engkau kepada Allah, majelis-majelis perkumpulan-perkumpulan yang membuat nanti malam engkau menangis takut, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Perkumpulan-perkumpulan yang menanamkan dalam hatimu kecintaan kepada Rasulullah, kerinduan kepada Rasulullah. Majelis-majelis perkumpulan-perkumpulan yang mengenalkan engkau kepada sifat-sifat Rasulullah, kepada ilmunya Rasulullah, amalnya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah, waraknya, khaufnya, khasyahnya, syuhudnya, ibadahnya, qanaahnya. Di majelis-majelis inilah engkau bisa mengenal Rasulullah, dan kadar kedekatanmu kelak di akhirat dengan Rasulullah itu menurut kadar kedekatanmu di dunia dengan majelis-majelis seperti ini. Kenapa? Majelis-majelis seperti pada malam hari ini, inilah warisan baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, uang, dinar, dirham, emas, permata, intan, berlian, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisan Nabi Muhammad. Warisan Nabi Muhammad adalah ilmu, dan engkau duduk di sini untuk mengambil warisan Nabi Muhammad. Nah, ketika engkau mendapatkan warisan Nabi, apakah ada warisan yang lebih berharga bagimu selain daripada warisan Nabi Muhammad? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Apakah ada warisan yang lebih bernilai selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan yang lebih mahal selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan yang lebih membuat engkau bahagia dunia akhirat selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan yang lebih bermanfaat bagimu dunia dan akhirat selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan yang menyelamatkanmu dunia dan akhirat selain daripada warisan Nabi Muhammad? Maka beruntunglah kalian masih menjadi golongan-golongan, kelompok-kelompok yang Allah pandang dengan pandangan kasih sayang, sehingga kalian termasuk golongan yang mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Sehingga kedekatan kalian dengan majelis-majelis Nabi Muhammad yang merupakan warisan beliau, sedekat apa kalian di dunia dengan majelis ilmu, dengan majelis zikir, dengan majelis sholawat, dengan para ulama, dengan para habaib, dengan para kiai, sedekat apa kalian, maka sedekat itulah juga kalian di akhirat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kalau di dunia engkau jauh dari majelis-majelis seperti pada malam hari ini, di dunia engkau jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir, jauh dari majelis salawat, jauh dari majelis salawat, jauh dari majelis maulid, engkau jauh dari para ulama, jauh dari para habaib, jauh dari para kiai, jauh dari para tuan-tuan guru, maka dipastikan kelak di akhirat engkau akan jauh dengan baginda Nabi besar Muhammad. Sedangkan orang-orang yang rugi di akhirat, orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang kedua matanya diharamkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Orang-orang yang rugi di akhirat, orang-orang yang wajahnya, pandangan matanya diharamkan memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, kenikmatan yang paling nikmat di surga bukanlah telaga Kautsar, bukanlah telaga Al-Haud, bukanlah telaga yang mengalir di dalamnya telaga madu, sungai khamar, sungai anggur, bukanlah bidadari-bidadari, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Beliau-beliau ingin masuk surga, tujuan mereka bukanlah surga, saudara-saudara. Lihat bagaimana selepas wafatnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad wafat, ada sahabat yang mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, cabutlah mataku ya Allah, cabut mataku, bikin aku buta, cabut penglihatanku. Untuk apa aku melihat? Nabi Muhammad sudah tidak ada, maka aku tidak ingin lagi melihat selain melihat wajahnya Nabi Muhammad. Seketika itu juga Allah cabut penglihatannya sehingga dia buta, saudara-saudara. Ada lagi sahabat yang berdoa, ya Allah, cabutlah nyawaku ya Allah. Untuk apa aku hidup? Nabi Muhammad telah wafat, cabut nyawaku ya Allah. Seketika itu juga Allah cabut nyawanya.
Bahkan dalam riwayat dikatakan, ja'at imra'atun li Aisyah radhiyallahu anha faqalat ya Aisyah ikshifi li gabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikshifi li gabran Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakashafat fadakhalat imra'atun fabakat hatta matat. Ada seorang wanita datang kepada Sayyidatuna Aisyah. Dia berkata, wahai Aisyah, bukakanlah bagiku kuburnya Nabi Muhammad. Jadi saudara-saudara, bedanya kita dengan para nabi dan rasul, ya, para ulama menjelaskan, nabi dan rasul itu di mana beliau wafat, di situ beliau harus dimakamkan. Rasulullah wafat di kamar Sayyidatuna Aisyah, maka di kamar itu juga beliau harus disemayamkan, tidak boleh di tempat lain, tidak boleh dipindah. Jadi semua wafatnya di sini, ya di sini. Itu para nabi dan para rasul. Nah, kemudian Sayyidatuna Aisyah membuka pintu masuk, ini perempuan, dia melihat kuburnya Rasulullah, dia menangis di kuburnya Rasulullah sampai dia mati saat itu juga. Para sahabat-sahabat Rasulullah, mereka ingin masuk surga, tujuan mereka bukanlah surga, tetapi tujuan mereka duduk berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, banyak daripada kita menghadiri acara-acara maulid baginda Nabi besar Muhammad, tetapi pulang kita tidak menjadikan beliau sebagai uswah kita, qudwah kita, teladan kita, pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, kalian duduk di sini tidak lain tidak bukan untuk bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di Indonesia, saudara-saudara, seluruh Indonesia, di tiap-tiap desa, di tiap-tiap gang-gang kecil, di kampung-kampung, hampir seluruh Indonesia, kalau udah masuk bulan Maulid, tidak ada negara di dunia yang lebih banyak merayakan Maulid Nabi besar Muhammad seperti negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada. Makanya jangan heran Abuya Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ketika beliau berada di depan kuburnya Rasulullah SAW, beliau melihat Rasulullah sedang bersama beberapa kelompok dan beberapa golongan. Abuya bertanya, ya Rasulullah, siapa kelompok di belakangmu itu? Siapa golongan di belakangmu itu? Rasulullah berkata, mereka adalah kelompok yang aku cintai, golongan yang aku cintai, kelompok yang aku rindukan dan merindukanku, golongan yang aku rindukan dan merindukanku, golongan yang aku cintai dan mencintaiku. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka adalah umat Islam Indonesia. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau udah masuk bulan Maulid, tidak ada negara yang lebih banyak bikin acara Maulid. Dia mulai dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dari kelurahan ke kelurahan, kecamatan ke kecamatan, kabupaten ke kabupaten, kota ke kota, daerah ke daerah, seluruh Indonesia itu pasti ada merayakan Maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW. Untuk apa? Pertama, untuk bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, lantas ada orang yang bertanya, ada kelompok yang bertanya, ada golongan yang bertanya, kenapa kalian bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad? Saudara-saudara, Abuya Sayyid Al-Habib Muhammad Al-Maliki kembali menjawab, apakah pantas bagi orang-orang yang berakal, apakah pantas bagi orang-orang yang beriman bertanya, untuk apa kalian merayakan Maulid? Seakan-akan dia bertanya, untuk apa kalian bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad? Maka jikalau ada yang nanti bertanya kepada kalian, kenapa kalian bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Jawab, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan karunia, anugerah dan rahmatnya tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Hendaklah saya bergembira, kalian bergembira, kita bergembira, mereka bergembira. Hendaknya kita semua bergembira dengan adanya karunia dan rahmat Allah. Pertanyaannya, apa karunia Allah? Apa rahmat Allah?
para ulama-ulama ahli tafsir berbeda-beda penafsiran. Dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Baghawi. Dalam kitab tafsir Ad-Durrul Manthur, tafsir bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, tafsir Madarikut Tanzil, Al-Imam An-Nasafi, tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang dilanjutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan masih banyak lagi tafsir-tafsir yang lain, tafsir Al-Kabir, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau-beliau ada yang mengatakan karunia Allah, ada yang mengatakan ilmu, ada yang mengatakan akal.